Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala al-imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharaini amin. Masih lanjutan pasal yang ke-16 kemarin. Di pasal yang ke-16 ini dibahas tentang amalan ataupun ilmu yang dijalani oleh setiap orang, gitu ya. Jadi cara orang beramal atau menjalani ilmu itu beda-beda. Ya. Kemarin kalau dia punya seorang guru yang memang punya kedudukan Allah Subhanahu wa taala, atau orang soleh, alim yang menjumlahkan aulia, yang seorang wali, punya guru orang soleh, alim, wali lagi, maka dia punya urusan, udah serahin sama gurunya. Kira-kira gurunya ini ngasih tartib apa buat dia? Suruh belajar ilmu apa? Suruh ngamalin amalan apa? Gitu ya. Jadi dia serahin urusan ilmu dan amalnya kepada sang guru. Nanti guru yang bikin tartib buat dirinya. Gitu. Ya kemarin tuh. Kalau yang kedua kemarin ada orang punya guru sih. Cuman tidak seperti yang pertama, ya. Gurunya punya ilmu dohir, misalnya. Ya. Gimana? Di samping dia belajar, ya, juga dia harus tahu ilmu apa dulu yang mesti dia pelajari. Ilmu pokok, gitu ya. Baru sebutin di sini masa menurut hadad, ya, labud dan minhu likulli ahad. Ilmu yang harus diketahui oleh setiap orang, ilmu iman dan seperti itu ya, ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ibadah, ilmu adat, ya kesimpulannya tauhid itu tasawuf. Dan jadi target utama dia mempelajari ilmu itu dulu dan mengamalkan ilmu tersebut. Ya, sama orang yang belum punya guru sama sekali. Gitu ya. Yang pertama guru seorang soleh, alim, wali. Yang pertama alim, berilmu, ya, yang belum punya magam lah. Ketiganya belum tahu dia mau kemana, mau belajar sama siapa, gitu ya. Nah, itu juga sama, dia harus tahu. Jadi mau belajar sama seorang guru, ya, ilmu pokok dulu. Mana? Guru-guru yang mampu memberikan bimbingan kepada dia tentang ilmu-ilmu yang wajib, tauhidnya, fikihnya, tasawufnya. Jadi kita dalam beramal dan dalam menjalani mencari ilmu ada tertib, ya, nggak sembarangan, nggak asal ngaji gitu. Karena inti daripada itu semua tidak lain adalah untuk menuju kepada Allah Ta'ala, ya. Itu intinya. Supaya dia tahu, bisa menentukan harus berbuat apa ini dia di dalam dunia dengan ilmu dan amalnya. Itu kemarin ya, secara garis besar di pasal 16 itu. Sekarang masih lanjutannya, wa inda dzalika, dan ketika itu manusia punya cara dan jalan yang berbeda dalam ilmu dan amal, maka yakhtalifus salikun, berbeda-beda as-salikun, orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala, wa talibuna lil haq, yang berbeda-beda, bermacam-macam orang yang mencari bagi kebenaran. Dan tidak di dalam itu ilmu dan amal. Ikhtilafan katsiran, dengan perbedaan yang banyak. Ini nggak sama. Jadi
di dalam keberagamaan pun enggak satu warna gitu ya. Sekalipun kita sama-sama muslim, tapi cara untuk mencari ridho Allah, jalan menuju Allah Ta'ala, kita secara yang bermacam-macam ya. Dikatakan sama ulama, at-turuq ilallah ka'adadi anfasil falati. At-turuq ilallah, jalan-jalan menuju Allah Ta'ala itu ka'adadi seperti jumlah bilangan anfasil falati, napas-napasnya makhluk. Maksudnya banyak, nanti mau menuju Allah Ta'ala jalannya karena banyak, bahkan bisa ente sesuaikan dengan diri ente, dengan kemampuan ente, dengan keistiqomahan ente, dengan nyamannya diri ente, mana cari yang itu banyak cara dan jalannya gitu. Ya, dikasih kesempatan begitu. Nah, sehingga ya para salik ini orang yang menuju Allah Ta'ala, para talibul haq ya, orang yang mencari kebenaran menuju Allah Ta'ala juga ya, itu berbeda-beda dengan perbedaan yang banyak macam-macam. Faba'duhum, maka sebagian mereka, sebagian manusia, sebagian orang, yasluhu lahu ya, cocok bagi dirinya, wa yahsunu bihi, dan bagus ya dengan dirinya, hadal amru, akan satu perkara. Oh, kalau saya ini cocoknya, nyamannya cara ini nih ya, saya pasnya nih kayaknya saya istiqomahnya cara seperti ini jalan. Wa akharu, dan yang lain yasluhu lahu amrun akhar, mungkin yang lain cara yang kita tempuh kurang pas buat dia, cara yang beda lagi, cara yang lain lagi jalan ya. Jadi terserah ya, agama itu masih jalan sama kita. Jadi kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, enggak dipaksa dengan satu macam, satu warna gitu. Tapi silakan, ini agama punya berbagai macam warna caranya ya untuk menuju Allah Ta'ala. Silakan cari, pilih buat diri ente yang nyaman, yang cocok. Ada yang cocoknya begini, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini ya, macam-macam. Mungkin yang satu cocok sama cara begini, tapi yang lain belum tentu. Oh, cocoknya di sistema sama yang ini. Wa akharu yasluhu lahu amrun akhar. Wa hadza yasluhu lahu hadzal ilmu. Dan yang satu misalnya, yang ini yasluh cocok bagi dirinya hadzal ilmu, memperdalam bidang ilmu ini. Oh, cocoknya dia memperdalam tauhid, dia tauhid. Wa akharu, dan yang lain yasluh ilmu akhar, yang lain cocoknya ilmu yang lain, ilmu fikih ya. Jadi para ulama juga mukanya beda-beda ya. Para ulama itu ada 3 sebutan, ada ulama, ada hukama, ada kubaro. Kalau ulama ngurusin ilmu zahir ya, dandanan tampilan zahir ibadah ya. Ulama tuh berpikir fuqaha disebut ya. Ada lagi hukama, dandanan urusan batin ya, disebut para ahli tasawuf, kaum sufi ya. Hukama namanya, dari dan dalaman orang batin, zahir batin tuh dirapihin kita, ada tokoh-tokohnya ya. Tokoh tampilan luar nih ulama fikih disebut fuqaha ya, ada mazhab, ada mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa, ada muqallid dan seterusnya. Nah, para fuqaha banyak, jumlahnya bisa ribuan ya. Itu semua mengatur tampilan zahir kita dalam ibadah, sudah benar jalannya. Ada lagi ya namanya hukama, para ahli sufi ya, tugasnya dalam batin, tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa ya, hati biar bersih jiwanya, tasawuf gitu. Ada tokoh-tokohnya banyak. Betul-betul sih. Hah? Betul-betul. Iya, katanya mungkin ada torikoh ya.
Ini biar bagaimana biar supaya batin seseorang harus orang bersih, terhindar dari penyakit batin, dari kotoran-kotoran, punya akhlak yang baik dan bagus. Ada tokoh ulamanya, ada lagi kubaro. Siapa itu kubaro? Ya dua-duanya, zahir batin dia punya. Itu bisa danin orang zahirnya, pun bisa bertin orang batin. Namanya kubaro. Yang kalau kubaro mah dia belum ngomong, baru mandang dia doang, orang udah dapat kebaikan. Dia ada ulama, itu para ulama juga masing-masing memperdalam, itu menunjukkan ilmu Allah sangat luas. Ya. Jadi kita, nah disinilah kita nggak boleh memvonis seseorang itu salah atau benar, ya. Patokannya bukan kita, oh ya kita kerjain begini, melihat orang beda sama kita salah ya. Ya, patokannya apa itu? Ya salah dan benar. Ya Al-Quran sama hadis gitu. Itu menjadi patokan. Kalau kerjanya sesuai Al-Quran, sesuai petunjuk Nabi, benar berarti. Sekalipun dia beda sama kita. Gitu, ya. Benar gak nih yang dicontohkan oleh Quran, oleh Nabi, oleh ulama gitu ya? Kalau benar berarti itu benar, sekalipun beda-beda caranya. Gitu. Jadi patokan kan kalau sekarang nih kita jalan begini nih, ada orang beda sama kita, salah ya, kok salah tuh, kok nggak bener tuh, kok nggak ada dasarnya tuh, gitu. Tuh. Ini Imam Al-Haddad lagi ngasih tahu sama kita, ya bahwa ilmu itu luas, amal itu banyak. Silakan cari cara yang paling nyaman cocok buat ente. Yang penting tidak keluar daripada aturan Quran, hadis, ya, ijma ulama itu. Tuh gitu ya. Wa kadzalika fil amal, tuh demikian juga dalam masalah amal, ini masalah ilmu ya. Ada memperdalam ilmu ini, ada juga memperdalam ilmu ini. Masing-masing semua ilmu dalam agama ada tokohnya masing-masing. Ada yang berdalam tauhid namanya para usuliyin, ilmu fikih, fuqaha, ilmu hadis ya, para muhadis ya kan, ada ulama memperdalam tafsir Quran gitu ya, ada memperdalam ilmu alat, banyak macam. Jika kita mau memperdalam yang mana, semua ada tokohnya, semua ada ikutannya, bahkan semua ada kitab-kitabnya. Tinggal kita belajar gitu. Begitupun masalah amal ya, masalah ibadah gitu, sama begitu ya. Ada yang cocok memperdalam fokus sama ibadah ini nih, ada yang fokus sama bacaan ini, ada yang lagi jalanin di bidang ini, di pikiran ini, masing-masing. Iya, silakan semua jalan. Yang penting niat ente menuju Allah Ta'ala, cara ente sesuai dengan aturan Allah Ta'ala, udah ya. Berbeda, berlainan, itu yang udah begitu adanya ya. Makanya di dalam kita di Setul Muawanah ya, Imam Al-Haddad juga menukil ucapan siapa? Ucapan Imam Ibnu Athaillah ya, yang hikam. Ketika Allah mengetahui kita ini punya sifat bosan dan jenuh, manusia ini kita punya sifat bosan, jenuh, seperti bete ya, maka lawanallahu tilka ta'ah, Allah bikin gerakan itu ta'ah. Ibadah juga enggak satu warna doang, sholat doang satu enggak. Ada sholat ada sholat sunnah, ada rakaatnya yang sekian, bacaan zikir ada ini, ada macam-macam. Ya puasa yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mingguan, bulanan, tahunan, macam-macam. Ya, jadi disesuaikan juga. Allah tahu itu ya. Karena kalau satu warna doang, ya kita nih tiap hari, kalaupun itu sayur sop enak, tiap hari masih sop belengger, bosan malam. Ya, nggak ada begitu disodori kita enak gitu, lewat seringan gitu. Ya, ilmu amal pun begitu dalam agama ya, dikasih beraneka macam ilmu, beraneka macam ibadah. Gitu. Maka di sini katanya wa min talibin, dan berapa banyak ya para talib, orang yang mencari kebenaran
perjalanan agama menuju Allah Ta'ala, tasluh lahul uzlah, cocok bagi dirinya untuk uzlah, yaitu sendiri ya, cocok dengan saya emang gak demen sama keramaian, mencari tempat yang sepi yang hening biar bisa ibadah tenang hatinya, silakan, itu pilihan ya. Wa istaqimu fiha haluhu, dan dia bisa istiqomah dalam uzlah itu akan dirinya dia hal ibadahnya ya, kedekatan sama Allah Ta'ala bisa terjaga ya. Banyak ya orang soleh juga kan begitu, bahkan uzlahnya dia memang gak tanggung-tanggung pergi ke dalam hutan, saking gak mau diganggu gitu ke manusia, pergi dalam hutan dia uzlah ke goa ya, ada yang masuk ke goa macam-macam kan, ada yang ke atas gunung. Yang penting bagaimana dia nyamannya, tasluh lahul ya, wa istaqim, dari istiqomah dia. Wa akharu, dan yang lain la tasluh lahu ya, enggak cocok bagi dirinya uzlah ilal khiltah ya, kecuali dia khiltah tentu membaur. Jadi uzlah lawannya khiltah. Kalau uzlah menyendiri ya, kalau khiltah gabung nih. Kita gini nih, membaur, hidup bermasyarakat ya. Jadi di dalam masalah ibadah juga ada yang uzlah, menyendiri, adiktif, disesuaikan semua dengan kondisi keadaan dirinya masing-masing. Wa talibun, ada juga ya orang yang mencari kebenaran yang menuju Allah Ta'ala dalam rangka ibadah, dia la yasrulahu, gak cocok bagi dirinya ilat tajarrud anil asbab ya, kecuali tajarrud anil asbab, total ninggalin sabab, asalnya usaha duniawi ya. Jadi ada orang yang memang nggak usaha sama sekali, ibadah tok dia mah gitu ya, dari pagi siang sore malam waktunya hanya untuk ibadah tok, tajarrud anil asbab, nggak usaha, nggak dagang, nggak kerja, nggak ngojek ya, nggak bisnis, enggak. Jadi total waktunya itu dia punya rezeki gimana? Oh, dia udah kuat, udah yakin rezeki dari Allah Ta'ala gitu ya. Jadi kalau orang-orang udah kuat keyakinan sama Allah Ta'ala, tawakalnya udah tinggi, dunia udah gak perlu lagi. Bahkan dunia yang apa? Yang ngejar-ngejar dia gitu ya. Jadi mau fokus sama ibadahnya kepada Allah. Dia mau habiskan hidupnya hanya khidmat sama Allah Ta'ala. Gak mau diribetin sama dunia, oleh tajarrud anil asbab. Kalau nanti bisa begitu, mampu jalan gitu ya. Kalau dia punya keyakinan teguh, kuat sama Allah Ta'ala, punya tawakal yang tinggi, gak pakai usaha ya, udah nanti zikir aja, ibadah aja ya, hidup aja buat Allah Ta'ala penuh khidmat. Tapi ada juga wa akharu la yasluhu lahul illa talabusu biha, dan yang lain ya, ada yang cocoknya dengan apa? Talabus biha, berkecimpung dengan asbab ya. Wah, kalau saya nggak usaha repot ya, kalau nggak nyari rezeki buat makan gimana? Jadi kita mesti sabar juga jalan ya. Berarti itu ente magamul asbab, kerja, usaha ya, dari rezeki ya, dari maisha gitu ya. Kalau terima udah kuat, namanya magamnya magam tajrid. Jadi di dalam masalah kehidupan dunia ada magam tajrid, kemudian magamul asbab. Itu yang dijelaskan sama Imam Ibnu Athaillah di dalam hikam ya kan. Yang magam tajrid udah teh jangan ngelirik kepada kehidupan dunia. Ente mah ibarat ayam negeri. Ayam negeri mah tugasnya nelor aja, tugas cuma nelor ya. Ntar makan gimana? Wah, jangan ditanya makan mah, masih ada udah kirimin lagi ya. Kadang-kadang untuk pagi, untuk election masih ada tuh sisa, diambil ganti main baru, airnya, makanannya. Maka ada yang kelihatan nih kayaknya lemes nih, diambil kelihatan oh sakit nih, kasih obat, coba ke dokter hewan gitu. Ente mah ibarat ayam negeri, udah dijamin. Tugasnya ngapain? Nelor aja, mungkin badan bisa nelor, atau gebukin badan supaya nanti bisa dijual, dipotong gitu ya. Maksudnya apa tuh? Ente mah
udah dijamin sama Allah, ibadah aja, fokus khidmat total kepada Allah Ta'ala, nggak usah mikir sih dunia. Bahkan datang banyak banget ya, yang ada aja belum habis ini udah datang lagi aja. Makanya kadang-kadang disebarin lagi, datang sebarin lagi ya. Bahkan ada orang soleh yang sama dunia gak mau nolak nih, dunia aja mau mana tinggal mana, mau khidmat iya dah ribet anak, ada ente anu mau khidmat sama Allah gara-gara ente ada pusing gitu. Ada yang begitu ya, ada yang datang tetap diterima ya gitu. Ini namanya maupun tajrid gitu. Lima ayam negeri. Yang kedua magamul asbab, kalau enggak usaha dapat juga ini ya, nggak punya duit nggak bisa makan, tapi berarti magamul asbab. Nanti mah ayam kampung ya, ayam kampung mah bulan subuh udah turun dari pohon, ngapain? Ini makan. Coba kalau pas siang dia di atas aja, siapa yang ngumpatin gitu. Jadi ada juga ya yang ngasih contohnya ke ayam. Iya ya, lihat tuh ayam negeri mah kalau punya tempat khusus ya, iya bersih dibersihin ya, kasih makan, oh cukup dah ya. Cuman telur doang gitu, tipu apa? Kalau itu daripada ayam mah kadang-kadang berbutuhan dan berpagin, tahu sih ayam kampung ya, kadang-kadang masih gelap udah turun dia cari makan. Begitu pun dengan kita ya. Jadi Allah itu ngasih kesempatan kepada kita, ayo silakan dalam ilmu, dalam ibadah, dalam maisha, jalanin sesuai kemampuan ente, sesuai situasi kondisi diri ente, sesuai kenyamanan istiqomahnya, silakan jalanin. Yang penting tidak keluar dari aturan Allah ya, penting nggak keluar dari aturan, dari ketentuan Allah Ta'ala, jalan silakan ya. Termasuk para ulama silakan nanti mempelajari fikih silakan, tauhid silakan, tasawuf silakan, ilmu silakan, banyak ya. Begitu. Jadi Allah juga nggak maksa itu, silakan. Yang kita bisa kita mampu. Wa kadzalika fi safar wal iqamah. Demikian juga di dalam masalah safar, dalam perjalanan wal iqamah, boleh ya. Dalam masalah ibadah, cara-cara dalam safar ada yang begini. Dalam iqamah, dalam di tempat seperti ini silakan. Jadi bermacam-macam. Ada yang nyaman orang melakukan mengembara gitu kan, pindah-pindah silakan ya. Ada yang nggak ada kemana-mana, berminat ke tempat silakan ya. Jadi semua dikasih kesempatan kepada siapapun ya, pada kita nih oleh Allah Ta'ala untuk menjalani kehidupan, baik kehidupan dalam keagamaan ataupun dalam segi dunia. Semua ada cara dan cara. Yang penting yaitu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Gitu. Terus wa idza akhadha saliku, dan jika seorang salik, orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala ya, dia mengambil atau memulai bima yarahu, terhadap sesuatu yang dia lihat itu aslah lahu wa ansab, lebih baik, lebih cocok bagi dirinya, wa agrabu lahu, dan lebih cepat deketin dirinya ila ridha rabbih, kepada ridha Tuhannya. Nah, setelah dia punya bekal gitu nih ya, punya bimbingan, punya ilmu ya, punya cara, dia mulai nih menuju Allah Ta'ala dengan sesuatu yang dia lihat, dia renungi, dia pikir, saya ini cocoknya ini, cocoknya pakai cara ini, gitu ya. Apa namanya, bagusnya pakai cara seperti ini, yang lebih dekat buat diri saya untuk menuju Allah Ta'ala, jalannya kemari gitu ya. Setelah dia melihat itu, resiko mulai itu, dia jalan, dia tempuh cara yang cocok buat dirinya, jalanin gitu ya. Masalah ilmu kah, masalah ibadah kah, jalanin. Kalau sudah berjalan dia dengan cara yang dia tempuh, udah nyaman, udah istiqomah, udah yakin dia ini cara yang tepat buat saya, jadi yang bisa menghantarkan saya mendapatkan kedekatan kepada Allah Ta'ala, maka fala yang bagi lahu, maka hendaklah ya seyogianya dia tidak ayun kiro, bahwa mengingkari
wa yu'adi dan menyalahi ya. Yu'adi memusuhi ya, yu'adi dia tidak ingkar, tidak nolak ya, tidak memusuhi ya, tidak menyalahi itu ma yukhaliful halah kepada sesuatu yang menyalahi keadaan alati wa alaiha yang dia sedang jalani. Nah ini nih ya, nih kita dididik sama Imam Haddad, kita jalan seperti ini udah ya, jalan kita begini udah yang cocok, yang nyaman, istiqomah buat kita jalanin itu ya, yang itu sesuai dengan keilmuan, sesuai aturan jalan. Tapi ngelihat ada orang yang beda sama ente, jangan nyalain dia. Jangan ente ingkar sama kalau oh salah tuh, oh nggak bener tuh, oh nggak ada dasarnya tuh, ya itu dikasih tahu itu ada begitu. Ya nanti fokus aja. Kata orang begini begitu, selama kerjaan dia nggak melanggar aturan Allah dan Rasulnya, silakan. Ada nyamannya begitu, ada nyamannya begini. Ya, singkat didikan Al-Quran, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, dalam masalah beda keyakinan aja kita disuruhnya apa? Akum dinukum nanti yang benar dikasih tahu, yang hak udah dijelasin. Nggak mau juga nolak, ya udah akum dinukum kalian. Nabi aja begitu dah. Ya, nggak dicecer tuh kesalahan makin-makin. Semua punya cara dan jalan. Dengan catatan semua berdasarkan aturan Allah dan Rasulnya. Punya ikutan, ya, punya contoh yang sudah dia yakini kebenarannya. Udah jalan bismillah masing-masing. Tuh ya, itu namanya pala yang bagi. Maka jangan, tidak layak, tidak patut bahwa dia yunkiro, mengingkari kerjaan orangnya, nyalain, nyalain, ya, gitu. Ngata-ngatain, mayafaliful hala ala wa alaiha, karena beda dengan kondisi yang dijalani. Wa tariqul lati huwa salikun laha, beda jalan yang sedang dia tempuh ya. Nanti nempuhnya cara begini, ada orang caranya beda nempuhnya. Ya biarin. Ya. Jadi kita jangan ngeliat cara dan jalan kita tempuh kemudian orang ada yang beda kita salahin. Itu jadi adab kita. Banyak ahli sunnah wal jamaah kita mana ya pernah nyari-nyari selama ya, dengan catatan itu enggak melanggar Quran dan hadis gitu kan. Iya, kecuali udah melanggar kali membawa agama tapi keluar dari ajaran Allah dan Rasulnya, ya itu mau dikasih tahu ya kan, berarti dia dalam kesesatan, ingetin dia, kasih tahu ya. Kalau selama itu masih ada ikutan dasar yang dibolehkan, akan dibenarkan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya, masing-masing jalan masyarakat ya. Kita bukan cuma diperintah untuk ibadah cari ilmu, juga menghargai itu adab begitu ya, menghargai siapapun yang berbeda cara dan jalan dengan kita. Jangan tara-tara ngatain orang, musyrik lah, bid'ah lah, dolalah, seolah-olah kita yang paling benar gitu. Jadi ada rencana begini, hargai. Yang penting catatannya semua berdasarkan aturan Allah dan Rasulnya itu. Minal ahwal, daripada berbagai macam keadaan-keadaan beda ya. Keadaan diri seorang nyamannya nggak sama ya. Ada yang nyamannya begini, nyamannya begitu ya. Wa taraik, jalan-jalannya beda-beda ya yang ditempuh. Ada orang mau memperdalam fikih, ada yang memperdalam hadis, memperdalam tasawuf, memperdalam tauhid, silakan ya. Bagaimana nyamannya di DNT gitu ya. Wa tariqil mardiyah bisyai, jalan-jalan yang diridhoi dalam agama. Yang penting mah itu sesuai aturan agama tuh, al-masyhudi yang memang sudah disaksikan, artinya sudah diberlakukan bisihatiha dengan sahnya itu, kebenarannya itu di kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang penting mas tutup aja ini dah. Dapat ayam di sini. Iya. Pakai raja
Itu dah. Tuh ya. Jadi keadaan-keadaan diri seseorang nggak sama, cara jalan ditempuh pun beda-beda ya. Tuh, dari segi keilmuan pun masing-masing gitu kan. Tapi semua itu tetap ya berada di dalam ya bimbingan agama tuh al-masyhuri bi ya. Memang kebenarannya tetap ada berdasarkan Quran, kitabillah ya. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah berdasarkan ajaran Nabi. Yang penting mah caranya, jalannya, situasi kondisinya tetap sesuai dengan agama, tetap sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu yang dipatokan. Ya, jangan nyala-nyalain. Gara-gara kenapa dinyala-nyalain? Likauniha laisat halahu wala tariqahu. Karena memang keadaan orang itu bukan keadaan yang sama seperti dia, gitu ya. Likauniha laisat halahu wala tariqahu. Gak sama, beda. Dia nyamannya begitu, atau mah begini, gitu. Dia mencari tempuh seperti itu, atau mah seperti ini, ya. Jadi dikasih kesempatan peluang masing-masing, gitu. Jangan gara-gara beda dengan kita, ya, berlainan sama kita, lalu kita nyalain orang, gitu. Kenapa begitu? Nggak boleh kita nyalain orang, ya. Nggak boleh kita memponis orang ya salah, sasar, ini itu segala macam. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lahul hamd. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala baginya segala pujian ya. Allah subhanahu wa ta'ala saja itu ya yang maha terpuji ya, yang menciptakan makhluk, yang mengatur menguasai makhluk. Ja'ala likulli ilmin aliman, telah menciptakan setiap satu bidang ilmu aliman, ada orang alim, wa amilan, ada yang ngamalin berilmu, gitu ya. Jadi setiap bidang ilmu yang Allah ciptakan ada tokohnya gitu, ada pengikutnya, ada yang bakal ngamalinnya, jalaninnya, gitu. Walikul tariqin, dan Allah ya jadikan tiap-tiap cara ya, jalan, metode ya, salikan ada yang bakal menempuhnya ya. Nih jalannya begini, caranya begini, pasti Allah kasih tuh ada orang yang memperdalamnya buat jalanin salikan. Walikul maqamin wa halin aqwaman tuh, dan bagi tiap-tiap magom, kedudukan, wa halin dan kondisi keadaan, aqwaman, ada kelompok-kelompok manusia yaqumuna bihi, yang melaksanakan, yang menempati itu magom ya. Para aulia aja punya magomnya beda-beda. Ada wali magom ini namanya, ada wali abdal, ada autad, ada gaut, ada kutub, itu ya masing-masing. Itu para wali-wali punya tingkatan kedudukan masing-masing. Jadi Allah jadikan itu magom yang berbeda-beda, di dalamnya ada tokoh-tokohnya yang nongkrong. Berbagai macam bidang ilmu dalam agama yang begitu banyak dan luas, ada orang-orang yang mendalaminya. Gitu. Berbagai macam cara jalan yang ya thariqah yang dipersiapkan sama Allah, ada orang-orang yang akan menempuhnya. Ya, jadi semua sudah disiapin, caranya pun disiapin tokohnya. Gitu ya. Tentunya ja'ala likulli ilmin aliman. Setiap ilmu ada orang alimnya, ada tokoh alimnya gitu ya. Tuh, tadi ada fuqaha, ya, ada muhaddis, ada usuliyin, ada ahli tafsir, ada ahli alat dan lain sebagainya. Ilmu ya, kita bercabang lagi. Ya kayak bikin deh, ada mustahid mutlaknya, mustahid fatwanya, mustahid mazhabnya, ada muqallidnya. Ya, jadi kita tugas kita nih bukan lagi nyalain orang, bukan lagi nilai orang, bukan lagi memponis orang. Kita fokus, kita jalani, gitu. Ya, yang kita tempuh sesuai nyaman yang keadaan diri kita, sesuai ilmu kita dapat. Bismillah, bergerak, jalan, mana? Semua kita menuju Allah Ta'ala. Ya, nanti mau kemana kita nih? Ada 100 orang mau ke Bandung. Mau ke Bandung semua, iya. Tapi kita beda-beda nih. Jadi dia katanya mau naik
kereta, kalau udah punya tiket, dia mau naik bis, ya, mau ke terminal, dia mau naik mobil pribadi, mau punya mobil, naik motor, naik sepeda, itu naik apa? Ini punya jalan kaki dah, ini belum kenal apa-apa. Oh gitu, nyaman kan teh? Nyaman lah, karena paling senang jalan olahraga, ntar capek, istirahat nggak. Tapi lama, nggak apa-apa, sambil nyantai, nikmati perjalanan, jalan kaki jalan, gitu. Mungkin saya kata dia ngesot sekalipun, nanti nyaman gak ngesot? Pergi ke Bandung, nyaman, jalan. Gitu. Ya. Jadi nggak dipaksa, jadi semua orang ya disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Jangan kita punya mobil ya, minain di bawah, nanti pacaran bini-bini dah, nggak usah pergi lu, jangan. Ya. Apalagi jalan menuju Allah Ta'ala, dikasih kebebasan sama Allah Ta'ala, at-turuq ilallah ka'adadi anfasul khalaik. Ya, silakan kalian jalan menuju aku dengan berbagai macam cara yang begitu banyak, wasilahnya, sababnya, medianya, banyak macam sama. Jalan masing-masing. Gitu ya, sesuai dengan kemampuan. Yang penting nggak keluar dari aturan yang sudah diberlakukan sama Allah. Aturan yang paten permanen dari Allah Ta'ala yang diubah, jalan itu gitu. Ya, nah, kecuali kali aturan-aturan yang udah permanen diatur-atur, dirubah-rubah, jalan itu. Baru kita dikasih tahu gitu ya. Yang halal dari Allah Ta'ala halalin, yang haram haramin gitu. Jangan dibalik-balik. Yang sesat dari Allah Ta'ala jauhin, yang hak jalanin, jangan dibalik gitu. Itu doang ya. Nah ini nih kalau kita ngaji ini kita akan legowo tahu oh iya ya juga boleh berarti orang bicara begitu ya. Yang penting nanti punya ikutan, nanti tahu ilmunya, ya kan? Nanti nyaman, udah bismillah. Itu benar Allah udah ngajarin karena akmaluna walakum ya perbuatan kan kayak begini kami jalanin. Kalian nyaman begitu silakan. Itu masalah amal, masalah keyakinan bahkan udah dikasih tahu. Lakum dinukum buat kalian agama kalian begitu. Nanti yakinnya begitu jalanan. Yang penting ingat ya, setiap kita di satu di antara kita besok siap punya konsekuensi mempertanggungjawabkan keyakinan dan amal kita. Itu aja. Gitu ya. Jadi besok nih kita bakal dihisab satu persatu. Kalau kita lagi sibuk terus, jadi kita lupain sibuk kantor orang, sibuk lagi nilai orang, sibuk jajan orang, diri kita lupa. Besok dihisab nggak ada urusan, sini maju. Ya, besok pas saya bebenah diri untuk ya salah kan? Karena dikasih tahu, jangan cuma jalan. Jadi pikir besok dihisab nggak ada kaitan kita sama orang, kita dulu nih bisa amal kita, ilmu kita, perbuatan kita, keadaan kita, bahkan nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki semua bakal ditanya. Itu pikir. Ya, tuh ilmu hadat yang dididik begitu. Ya, karena besok ente punya urusan masing-masing. Ya, yang dikatakan nanti jangankan kita sama orang lain ya. Ya firul mar'u min akhihi, ya kan? Wa banihi, ya wa ummihi, ya. Nanti seorang di akhirat yang akan orang lain melihat saudaranya, ya, melihat anaknya, melihat ibunya, melihat istrinya, dan lain sebagainya. Abulah masing-masing. Ya, ada anak atau orang tua, anaknya lari, bapaknya kabur, gitu. Ya, suami sama istri ketemu, wah lari, suaminya lari, istrinya kabur, gitu. Semua bakal. Ya, likuli syai'in, ya, sya'nun yughni. Setiap seseorang punya apa? Punya urusan masing-masing. Lagi mikirnya, lagi dihisab, ya, lagi diperiksa, lagi ditimbang, bisa nggak ya lolos, selamat apa enggak itu. Nah itu pikiran seperti itu, jangan sampai udah di sono, di sini mikirinnya. Ya, sehingga kalau pikiran itu ada, ya sekarang kita bisa terus memperbaiki diri, beramal, gitu. Jadi menjadi sebuah motivasi buat kita. Nah, kalau udah nyesel di kuburan, apalagi di akhirat mah, dia mau ngapain? Udah nggak manfaat itu. Karena ini sekarang, besok saya dihisab, besok di kuburan bakal ditanya, man rabbuka, bisa jawab apa enggak ya? Wa man nabiyuka, bisa jawab apa enggak? Itu. Kalau kalian bisa jawab apa ya? Kiatnya, caranya, cari tahu sekarang. Belajar ilmunya, amalin itu ilmunya begitu. Ngapain emang?
Ya, mau repot-repot itu. Jadi yang menjadi buah pikiran itu sekarang pikirin, ya kita mati, ya bakal masuk ke alam kubur, ada pertanyaan, bisa jawab apa enggak, selamat apa enggak, sukses apa enggak, gitu. Di hari kiamat, ya langsung masuk ke surga, agak lama lagi prosesnya, pada masa diadilin di mahkamah Allah Ta'ala, dihisab, ditimbang, lalu lewat siratul mustaqim. Aduh, untung apa kagak gua ini besok kepleset apa enggak. Mikirnya dari sekarang. Nah, kalau itu pikiran muncul dari sekarang kita renungi, maka kalau begitu mah harus berbuat ini. Ya nggak boleh santai-santai hidup ini. Kesempatan cuma sekarang doang di alam dunia. Ya kalau sekarang santai, leha-leha, lupa diri, lari segala macam, besok ya wassalam. Ya siapa yang mau nolongin? Jangan orang lain deh ngelihat bini, anak, bahkan orang tua, pasangan. Bahkan para nabi, para rasul yang punya kedudukan tinggi secara ketika umatnya datang apa yang mereka bilang nafsi gitu kan. Ya sekarang mah masing-masing dah. Gue juga lagi bingung ini, berarti begitu. Gimana itu kalau begitu? Ya. Kita bahkan punya Nabi Muhammad sayang sama umatnya. Tapi juga dikasih syafaat. Syafaat juga mesti dicari caranya. Bukan sesapa-sapaat gitu ya. Itu cuma karena syafaat, enggak ibadah, ikutin Nabi ya. Dan ikutin cara-cara Nabi, sama juga itu ngelecehin Nabi. Besok Nabi enggak bakal melihat ente. Kagak bakal dengar panggilan teriakan ente. Ayo. Kalau begitu gimana di akhirat? Ya Rasulullah saya umat. Ya Rasulullah saya nih, ya pengikutmu. Cuma kerjaan kita yang disuruh sama Nabi dan berbeda berarti. Nabi nggak lihat ente, wala denger ente. Yang ada kita lebih sengsara. Jadi memang Allah Maha Pengasih, Maha Pengampunan, Maha Luas itu kan. Tapi mesti dicari. Bukan sekedar harapan doang. Perbuatan cara berbeda ya. Jadi mengharapkan kebebasan kosong. Jadi memang Allah Maha Pengampun, cari bagaimana caranya supaya dapat itu. Allah Maha Sayang, bagaimana ya supaya dapat kasih Allah. Nabi itu sangat dia banyak nanti syafaatnya, cari ambil, gitu, pakai cara sama. Bukan cuma berharap duduk santai ya, duduk menunggu gitu tanpa ada perbuatan kita lakukan. Itu yang mengharapkan kebebasan kosong sambil mimpi. Tuh, Imam Wahadat didik kita begitu. Ya, silakan kita berbuat yang kita mampu, yang kita bisa, yang bisa kita istiqomah jalan. Enggak usah larak lirik nilai orang, jangan. Yang penting semua ada aturan, ada cara, ada ikutan di jalan sini. Jangan sibuk tiap hari ya yang dicari kesalahan orang. Dari di kita bagaimana nih? Biar bisa menyerang orang lain. Oh itu beda nih, ada hadisnya. Ngapain? Ya kemanfaatan itu mudorot malah. Itu ilmu yang mudor gitu. Ilmu yang bau mudorot malah yang seperti itu. Nah begitu. Masalah magum saya tuh ya, para wali-wali setiap magum yang begitu banyak ada tokohnya masing-masing. Ya, mereka fokus istiqomah di tempat yang Allah sudah tempatkan di situ. Ya, itu namanya ta'adub ma'allah, ta'zim kepada Allah Ta'ala begitu. Ya, jadi bentuk ta'zim, ta'adub sama Allah Ta'ala, ya istiqomah di tempat yang Allah tempatkan. Magum nanti di magum asbab udah jalanin. Ya, jangan magum asbab pakai mimpi-mimpi kayak dari wali. Bukan itu mah. Allah Ta'ala yang ngatur. Ya. Udah tahu emang kita punya anak banyak yang di masjid aja udah dan dia habis begini nggak ada masjid yang paling panjang lagi di masjid. Jadi semua coba bentuk ta'adub, ta'adzim sama Allah Ta'ala itu begitu. Yang Allah sudah tempatkan kita seperti ini udah jalan. Yang penting yang kerjaan kita sesuai apa yang Allah perintah, yang Nabi suruh, nggak menyimpang, nggak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan. Udah jalan sini. Gitu. Yang makam tajrid pun begitu, ya. Tuh, kita kalau beragama itu tuh rapi ya, rapi, tertib, masya Allah. Semua jalan sesuai tugasnya masing-masing. Saling mendukung, saling mensupport. Itu maunya, bukan saling menghantam, saling mencaci, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, bahkan lebih parah saling memusyrikkan. Ya, kita
udah punya surga aja. Kita aja nih belum dijamin masuk surga. Udah bisa kata orang ahli neraka ini urusannya. Jangan kita nanti ahli neraka. Gitu. Ya tuh. Kita kalau dengar kalam-kalam para ulama, para ulil, masya Allah akan terbuka tuh. Agama tuh begitu. Didikannya. Tuh. La yasluhu lahum illa dzalik tuh ya. Jadi ada orang yang memang ya di satu magam, di satu jalan, di satu ilmu, satu amal yang dia lagi tempuh, yang memang itu cocok buat diri dia ya, yang dia enggak cocok dengan yang lain, udah jalanin dia. Yang cocok, yang apa namanya, yang bagus, yang baik buat diri dia, yang bisa dia tempuh, yang bisa dia jalanin dia. Wa la yarda minhum subhanahu illa bihi. Ya, dan Allah juga enggak ridho daripada mereka manusia itu illa bihi kecuali yang dia mampu jalani. Tuh. Jadi Allah ini sangat tertib dan rapi ngatur kehidupan kita. Yang ngacak gitu ya dalam urusan ilmu, amal, ya magum segala macam jangan ngacak. Udah yang udah ditempatkan sama Allah, yang sudah ditentukan sama Allah begitu jalannya. Ya. Karena yang Allah lakukannya bukan kelakuan sesuai apa yang Allah tentukan gitu. Wa fi dzalika, dan di dalam masalah menjalani itu semua ya dari segi keilmuan, jalan, magom ya, itu ada sirrun, ada rahasia Allah. Ya, kenapa ya itu magom kok banyak banget magom aulia? Kenapa ya ilmu itu banyak? Kenapa ya amal-amal ibadah itu berlain-lainan macam-macam banyak? Itu ada rahasia sirrun ya. Bahkan bukan sirrun lagi, asror jamaknya ya. Banyak rahasia-rahasia ilahi yang mungkin kita enggak paham. Kita enggak ngerti, kita enggak tahu gitu kan. Wa hikamun, banyak hikmah-hikmah. Ya turun nabaru fiha, yang panjang kalau kita renungin. Kalau kita mau merenung itu waduh panjang masa merenungkan dalam rahasia-rahasia itu sangat amat dalam dan luas gitu. Wa ta'assaru wuqufu 'alaiha, dan juga sulit ya untuk memahami itu semua. Ya, untuk merenunginya perlu waktu yang lama dan panjang, dan untuk mengetahuinya pun itu sangat sulit. Mungkin hanya orang-orang pilihan saja yang Allah berikan mampu untuk memahami. Apa memahami? Rahasia-rahasia, hikmah-hikmah di balik perbedaan-perbedaan itu. Jadi setiap perbedaan ada rahasia, ada hikmahnya. Gitu. Ya. Ketika kita melihat ada orang berbeda sama kita, ambil hikmahnya gitu kan. Ambil rahasia yang ada di dalam ya setiap perjalanan gitu. Jadi kalau kita bijak ya legowo ya nggak mudah nyalain orang. Jadi semua fokus dengan amalan masing-masing. Nah, illa kecuali yang mampu tuh merenungi itu, memahami itu semua, arbabil basair. Ya orang-orang yang hidup dia punya basirah. Siapa? Orang pilihan Allah Taala ya. Para anbiya, para rasul, para aulia itu wasarair, orang-orang yang memiliki sarirah, batin yang bersih, ya basirah, ya mata hati yang terang, ya batin yang bersih itu minan nawirin, daripada orang-orang yang memandang itu semua binurillah ta'ala, dengan cahaya Allah Ta'ala. Jadi mandangnya dengan cahaya dari Allah Ta'ala, bukan dengan pandangan zahir ya. Kalau pandangan zahir mah mereka orang beda sama kita udah gak demen, kita benci, kita gak begitu ya. Jadi semua jalan masing-masing. Ada orang di masjid kita masuk, sholat yang begini, sholat yang begitu, udah masing-masing yang gaduh. Nah, itu pun begitu, anak ibadah begini, kan usir gitu, saling menghormati, saling menghargai. Nah, tujuan kita sama satu apa? Nyembah Allah, nyari keridhaan Allah Taala. Adapun cara masing-masing yang mesti ada ikutan, mesti ada pimpinan, ya, nggak keluar daripada ketetapan tentang Allah dan Rasulnya. Gitu. Kalau beragama itu tuh nyaman, ya, nggak rame, terus. Ini ada masjid pada berantem, di masjid ribut, ya, di masjid berantem. Mau rebutin apaan? Ya, rebutin surga. Emang surga punya wong kita, rebut. Jadi masing-masing tuh ya. Kalau setiap orang kayak begini nih, ya, kayak begini lah, amat aku adem, nyaman ya. Tuh, saling menghormati, saling senyum, ketemu, nggak saling melengos, nggak saling asem mukanya.
Masya Allah dia ulama tuh, subhanallah, seberarti luar biasa ya. Didik kita tuh umat begitu dia pada akur. Ya, itu hanya orang-orang tertentu kan yang bisa memahami tentang rahasianya, hikmahnya. Ar-rasikhina fil ilmi itu orang-orang yang sudah mantap, yang paten dalam keilmuannya. Ya, yang ini adalah zahir batin, gitu ya. Ilmu itu bukan lagi sebatas bahasa, sudah mendarah daging. Ini ar-rasikhina fil ilmi. Kalau sudah paten, mantap, ya, permanen dalam keilmuannya. Al-mukasyafina bil umuril ghaibiyah, yang sudah bisa melihat perkara-perkara gaib yang Allah sudah buka ke mukasyafah. Ya, yang bisa menyaksikan perkara-perkara. Jadi dia tahu sebuah rahasia sesuatu, dia tahu, dia bisa paham. Hikmah sesuatu dia bisa paham. Ya, kenapa? Karena memanai binurillah, dengan cahaya Allah Taala. Ya, dibukakan sama Allah perkara-perkara lain min hadratillah Taala, semua dari hadapan Allah Taala, semua pemberian Allah Taala. Allah yang kasih. Jadi udah dipilih orang sama Allah. Ya, kita yang belum kepilih, udah jalanin. Allah bermaksa, ya Allah saya pilih apa jadi wali. Jangan kayak gitu. Allah lebih tahu urusan keadaan kita gitu ya. Karena kita suka yang aneh-aneh nih manusia ya. Yang dia nggak mampu dia tempuh, yang dia mampu dia tinggalin. Itu salah. Ya, sebagai kedungsakan dan kedungsakan banget menjadi wali. Sementara belum tepatnya belum mau. Nah, itu mau ke surga kan jalanin tema. Nabi juga kayak begitu. Setiap ada sahabat datang ya sama Nabi, minta nasihat, minta dikasih tahu penjelasan Rasulullah yang buat saya supaya saya masuk surga gitu. Kata Nabi udah deh Pak, sholat yang wajib jaga, kalau mampu pergi haji, mampu untuk zakat, Ramadan puasa, udah itu aja, udah itu bakal masuk surga. Ada mungkin, ya, ada suruh baca ini, baca itu ngamalin. Ya, jadi sesuai masing-masing dengan Nabi lihat kemampuan mereka. Ada beberapa orang sahabat datang ke rumah Nabi. Itu Nabi nggak ada, nanya sama Siti Aisyah tentang bagaimana kerjaan Nabi. Ya, Rasulullah di malam nggak pernah nggak tahajud. Allah tahajud ataupun akad ini. Tiap hari puasa, ya, jarang tidur, ibadah terus. Kata sahabat ini, mulai besok punya saya mau puasa terus. Mulai besok saya mau tahajud terus, nggak mau tidur. Mulai besok saya mau ibadah terus, nggak mau ngaso-ngaso. Pas banget, Nabi sampai meeting aja Nabi. Gitu. Pas sudah selesai sih simpan Nabi. Ya, anak juga puasa, makan, anak juga ibadah, istirahat tidur, gitu ya. Sekalipun secara hakikatnya memang Nabi seperti yang tadi diceritakan, tapi ini siapa mereka gitu? Para sahabat pun ditata kemampuan sama Nabi. Mau puasa, tapi jangan terus menerus ya. Banyak puasa wisal itu hanya buat Nabi ya. Itu baru dijelasin. Jadi ada khususiyah yang buat Nabi, kata sahabat ya dilarang sama Nabi. Jadi khususiyah hanya buat Nabi. Ya. Yang Nabi bilang, Abi itu indah Robi, ya kan? Imuni wa yastini gitu. Kalau Nabi tiap malam tidurnya ya sama Allah kan di sisi Allah kasih makan langsung sama Allah. Namanya kenyang itu nggak harus nyaplok makanan, ya karena makanan mah nggak bisa bikin kenyang. Yang kenyang siapa? Allah. Makanan makhluk tuh kembali lagi begitu. Kalau tahu kalau kita yakin yang makanan bikin kenyang, rusak kita punya iman. Ya makanan mah nggak bisa bikin kenyang, minum nggak bisa bikin ya apa namanya lepas dahaga. Yang bikin kenyang, yang bikin melepaskan rasa haus, itu masalah Nabi. Jadi ada khususiyah yang Nabi sendiri memiliki itu. Hatta sahabat dari kasih. Nah itu begini kalau mau puasa ya boleh puasa, cuma jangan puasa terus, makan juga. Ibadah harus, tapi istirahat juga. Gitu. Ya. Tahajud silahkan mampu, tapi jangan nggak tidur juga. Semua ada tempatnya. Hatta sahabat begitu, apalagi kita yang bukan sahabat, silakan sesuaikan kemampuan kita dan dunia. Ya, kecuali orang-orang pilihan Allah Taala ya, yang mampu itu semua. Jadi walhasil sebagai bentuk takzim, ta'aruf sama Allah Taala, udah, oh Allah tempatin saya kayak begini, fokus, ya, perbaiki, berbagus, istiqomah, jalan hidup semua. Memang Allah nanti mau dipindah lagi ke tempat yang selanjutnya, urusan Allah itu mah. Para awliya
mampu juga begitu, dikasih mampu begitu udah. Dia nggak tengok pengen mengharapkan kami Allah dari situ. Yang tinggi yang lagi kan. Wali kalau begitu malah turun derajat. Kalau masih memandang gitu kan, ya memandang kepada magam yang lain, masih ada hasrat namanya, ada hawa nafsu gitu kan. Wali udah bersih dari hawa nafsu dari dunia. Jadi dia fokus terhadap apa yang Allah sudah tempatkan dia begitu, dia istiqomah gitu. Itu wali asli begitu. Gua lagi kedungsakan bagaimana caranya supaya gua punya magam lebih tinggi lagi nih, ya. Jadi sasarannya nanti ya ke magamnya itu, bukan ke Allah jadi. Itu malah merosot ya. Jadi tidak ada setinggi apapun magam para aulia kecuali tujuan mereka bukan ke magamnya, tapi itu kepada Allah. Jadi semua hakikatnya siapapun kita, hatta kita orang awam sekalipun di alam ini sebenarnya hakikatnya sedang berjalan menuju Allah Ta'ala. Yang sedang mencari ridho Allah Ta'ala. Itu adalah tujuan yang paling tinggi dari semua kehidupan manusia. Tinggal nanti proses perjalanannya bagaimana tuh manusianya. Ada yang sono enggak, ada yang belok enggak, ada yang nyimpang enggak. Itu ada yang ninggalin enggak. Cara jalan dipersilahkan ya, caranya udah kasih tahu jalannya begini, udah ada yang didik, yang ngatur silakan tuh ya, tinggal kita mau apa enggak. Wa aidon fa'ala salikina. Ini mas panjang ya. Ini pembahasan ini nih ya bentuk pengamalan dari pasal yang sebelumnya. Bagaimana itu kita jalan-jalan. Terus tahu tuh satu-satu ya dibimbing sama Imam Haddad begitu. Kita nggak salah kita menjalani yang kita tahu ya. Wa aidon wa bis afdalu dzikri fa'lam annahu la Allah
إلا الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله ثم إلى أرواح ساداتنا العلويين وأولياء الكون وأهل لا إله إلا الله أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ والداعين سيد عمر بن عيسى بارك وسمرقندي وسيدنا حبيب عمر بن عبد الرحمن الطاهر في عبد الله بارك وسيدنا حبيب موسى بن عمر وإخوانه الجميع والحبيب علي بن حسن وطلع بن عيسى بن محمد العبشي وشيخ أحمد بن عامر الكالباحي وشيخ محمد بن عماد مشهود والحبيب حسين بن عمرو الكردوس والحبيب عثمان بن عبد الله بن آكل بن يحيى والحبيب علي بن عبد الرحمن العبشي والحبيب علي بن حسين عطار والحبيب ثاني بن عبد الله سليبي العجوز وجميع مشايخ والتوحيد أينما كانوا حملة أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتوفانا عليها ويحكمنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة مفهومة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تخصيص به والحمد لله بالبدء والتدبير. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد